روسة النور تاج البدر يبرزها. Mungkin saya sampaikan level emosi. Level emosi. Karena kita level emosi, saya boleh minta tolong dong. Coba tangannya digelang, saya pernah deh. Ini kalau ditaruh di kepala kita, ini adalah besaran otak kita. Otak kita besarnya segini, Bu. Coba Mas Kaibar yang ada di sini. Nah, otak kita itu lebih kecil. Kalau laki-laki itu kita satunya, ini 1,5. Makanya bukan nanti mungkin dengan pasangan kita, coba dilihat lebih besar yang mana. Pasti besar yang laki-laki. Jadi 1 kali 1,5-nya di tengah itu, di tengah-tengah itu terletaklah yang namanya otak emosi. Karena otak emosi itu ada satu baris yang seperti kayak kita itu ada salurannya, itu ke dalam yang bisa masuk ke kita, jadi ke kita sini semuanya jadi masuk ke saluran, ke jantung, ke hati, itu yang bikin nyambung dengan perasaan kita. Mohon aku bisa kayak gitu, tapi orang tahunya bilangnya hati ya. Jadi besarnya otak kita sama halnya besarnya jantung kita. Kalau kita dengar namanya emosi, apa yang kita dipikirkan emosi itu apa? Marah, terus kesal, jengkel. Padahal yang namanya emosi, bahagia juga emosi, senang emosi, apati emosi, yaitu semuanya emosi. Sedih emosi. Otak emosi kita itu berisi binatang reptil. Hanya kalau marah sambil serampang lempar, keluarlah kebun binatang. Di usia-usia yang cantik kita, usia masa kemasan kita di sini adalah rasa kita untuk meningkatkan kesehatan fisik dengan cara adalah bagaimana kita mengatur emosi kita. Sekarang pentingnya kecerdasan emosional. Kenapa kita penting memahami kecerdasan emosional ini? Karena keseharian kita ada masa suka capek nggak sih, Bu? Capek nggak, suka lelah? Begitu lelah, kadang kesenggol sedikit adalah senggol bacok. Kalau laki-laki itu wajahnya datar banget ya, lurus banget, benar nggak? Laki-laki dan otak perempuan. Karena otak laki-laki itu sudah capek bekerja sehingga 5.000 kata, 7.000 kata itu udah habis. Sedangkan kita kan 20.000, kita pusing kalau nggak ngomong, kita migrain. Tahapan-tahapan ini adalah level-level emosi. Yang dia paling bawah itu adalah namanya apati atau apatis. Apatis itu bisa dirasakan sama kita, baik itu laki-laki atau perempuan, saat ke-trigger itu apa ya, bisa terkena sesuatu masalah, dia bisa langsung yang depresi, stres yang bisa sampai di bawah. Suami saya meninggal 4 bulan yang lalu. Kalau saya tidak bertahan, kalau saya tidak merubah emosi kita, saya mungkin udah ditantang apati. Saya mungkin yang harusnya di rumah aja, benar. Kalau saya di rumah aja mungkin nangis aja, di tempat tidur aja. Yang waktu itu saya mungkin hampir sebulan atau 2 bulan masih ada banyak tanggung jawab. Ada anak saya, ada orang-orang di sekitar saya, karyawan-karyawan saya, teman-teman saya, perempuan-perempuan yang saya juga alhamdulillah sekarang saya lagi fokus banget di perempuan untuk bisa maju meskipun berasal dari rumah banget. Saya dari umur baru 38, saya baru punya kegiatan, punya usaha. Umur 48 tahun saya baru lulus sarjana, baru S1. Dan saya jadi dosen waktu itu hanya waktu berapa kali saya sampaikan, lulus SMA saja saya jadi dosen. Dan sampai sekarang saya menjadi dosen. Itu tadi adalah mahasiswa saya, Mas Kaibar, yang sekarang jadi tim saya yang kemana-mana. Saya ada beberapa mahasiswa saya dan dosen ikut saya. Dan sekarang saya aktif di Kampus Perempuan Berpolitik Indonesia. Bukan karena politik, saya ingin memperjuangkan perempuan-perempuan yang ada di sini. Ada yang seperti saya di sini yang tidak ada pasangannya. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin, ketemu dengan anggota DPRD dari pusat, dari Jawa Tengah, termasuk nanti kemarin saya ketemu Ibu Ratu Hemas. Saya sampaikan, tolong untuk kata janda, yang tanda kutip, benar janda, kata perempuan pasti tanda kutip. Kenapa kalau tidak? Benar nggak? Makanya kemarin saya sampaikan untuk perdanya peraturan. Oke, memang di Al-Quran memang sudah ada banget untuk janda-janda, untuk misalnya fakir miskin itu ada. Tapi di dalam kita konotasi janda itu memang tidak baik. Makanya saya bilang untuk yang adalah perempuan yang mandiri, single parent. Saya sampaikan kemarin. Kalau kita tidak mengolah emosi kita, itu pasti ada di tadi yang apati. Benar. Level emosi tadi yang pertama adalah tadi yang namanya apati atau apatis. Kemudian yang berikutnya adalah sedih. Nah, sedih itu di level berikutnya. Untuk level sedih kembali untuk bersemangat, gembira, emosi itu jauh dibandingkan yang marah. Setelah level sedih kita ada yang rasanya takut, benar. Udah ditinggal, rasanya sendiri, sedihnya minta ampun, tanggapan masyarakat, orang-orang saudara semuanya takut. Nanti anakku gimana? Masih bisa hidup nggak? Masih bisa dengan sekolah nggak? Pasti ada seperti itu ya. Atau kita juga masih ada ketakutan yang lain. Baik, nanti tadi setelah emosi itu ada juga ada yang kita marah. Begitu nafsu marah, level berikutnya di atas itu adalah sombong. Misalnya sombong itu misalnya gini,
gue apa tuh kita aku banget itu juga garis sombong. Kemudian untuk lari ke situ adalah ke semangat. Jadi tadi yang terluka apati ke semangat itu melewati beberapa tangga tuh 1, 2, 3, 4, 5 baru ke semangat. Bagaimana sih caranya untuk bisa mengelola emosi? Kalau kita mengelola emosi, kira-kira itu emosi yang kita sering terima. Kalau sering terima apa Bu emosi? Yang bikin kita emosi tersinggung. Terus gimana caranya? Mengelola emosi itu adalah merupakan kunci untuk mencapai ketenangan batin. Dengan teknik yang tepat, kita bisa memahami reaksi otak kita untuk menciptakannya lingkungan kita agar damai. Damai buat diri kita sendiri dan juga damai buat orang lain atau lingkungan kita. Di sini kita dalam menghadapi emosi, yang pertama adalah reaksinya terlalu berlebihan dan terlalu cepat. Terlalu cepat bereaksi dapat memperburuk situasi. Ya. Nah, kemudian kesalahan umum yang menghadapi masalah adalah menghindar. Caranya kadang ini kesalahan yang ada di kita. Menghindar, ditinggal pergi, terus kadang akhirnya jadi bikin overthinking. Pengennya tidur. Kalau orang-orang introvert pasti pengennya kalau ada masalah adalah menghindar, benar nggak? Ditinggal pergi terus bobok tidur. Udah biarin aja, ya. Nah, ketemu lagi. Setelah overthinking, tadi pikiran negatif. Yang lagi adalah mengabaikan diri, mengabaikan kebutuhan diri kita sendiri. Dengan cara ini akan memperburuk situasi kita. Oke, baik. Sekarang gimana caranya? Tadi kan yang salah ya. Sekarang yang harus kita ingat adalah prinsip dasar pengelolaan emosi. Jadi hanya sama emosi atau reaksi orang lain yang bikin kita nyaman ini. Ini yang pertama banget prinsip atau tipsnya biar kita terhindar tidak salah paham dengan orang lain, biar kita juga tidak bereaksi terlalu cepat. Itu adalah kita tidak bisa mengontrol reaksi orang lain. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Yang kita bisa lakukan, yang bisa dilakukan adalah menutup telinga. Kemudian tetapi tadi itu juga sama. Prinsip dasar pengelolaan emosi adalah sadari emosi. Yang pertama, sadari emosi di sini maksudnya adalah kenali emosi apa yang dirasakan untuk pemahaman yang lebih baik. Saat kita lagi emosi, kenali pertama dulu. Kemudian alihkan fokusnya. Saya ingat banget ini satu orang ini. Setiap ketemu saya mau kurusnya kayak apa sih, kayak kok tambah lemu mbak, kok tambah gemuk gitu terus, mau saya berapapun timbangannya gitu. Sampai saya gini, sampai saya gini, sampai gemes. Habis itu saya alihkan emosi saja. Alihkan emosinya adalah dengan cara kadang pura-pura foto sendiri, atau kita berdiri sejenak, gitu kan? Nah kemudian setelah jarakkan diri ini, luangkan waktu untuk bisa bernafas, meredakan ketegangan emosi. Misalnya tadi, kalau kita kan duduk, kira-kira kalau ini apa? Berdiri, keluarlah dari tempat itu. Karena itu kan berjarak diri sendiri kita untuk kita bisa berpikir. Kalau kita di situ aja, nanti ke-trigger dan kemudian kita mengucapkan kata-kata kalimat yang tidak baik. Kemudian yang lagi, beri ruang otak. Karena kita itu tadi, otak kita kan tadi ada dua otak emosi kita. Itu nyambung dengan ke bawah yang ada kakinya itu, yang bisa sampai ke perasaan, yang sampai kalau ada nggak yang rasanya kalau marah langsung badannya sakit. Terus saya besar terus habis itu migrain sakit kepala. Nah itu tadi beri ruang otak itu, izinkan Anda untuk beristirahat sejenak, membalikan ketenangan. Dan yang ada lagi adalah evaluasi pikiran kita serta kesadaran diri kita. Oke. Nah nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita untuk bisa teknik emosi. Adalah tarik nafas 4, coba ya. Tarik nafasnya 4 kali. Ini adalah teknik. Oke, tapi yang paling sangat ampuh, yang pertama buat mengelola emosi kita adalah dengan kita mau sangat apa? Beristighfar pasti itu. Coba Bunda istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi nafasnya keluar. Oke. Di situ kemudian berwudu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa sampai situ juga sama. 2 detik aja. Tarik nafas 4, hitung ya. 1, 2, 3, 4. Tahan 2 detik. Lepaskannya 6 kali. Ya, coba ya. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan 6. Oke. Tarik nafas panjang dulu semuanya. Tarik nafas panjang. Simpan. Kemudian lepaskan. Tarik nafas panjang lagi. Bunda semuanya. Sadari nafas kita. Nafas inilah yang membuat kita
menjadi bermanfaat buat diri kita sendiri juga buat orang lain. Tarik nafas panjang Bunda. Tolong untuk tangan kanannya pegang dada sebelah kiri. Bunda, kakak semuanya, sudah berapa lama kita tidak pernah untuk mengucapkan terima kasih pada diri kita sendiri. Dan selama ini kita baru juga memberikan beberapa perhatian dari kita sendiri. Saatnya sekarang untuk mengucapkan terima kasih. Baik, tarik nafas panjang. Tepuk dadanya, dielus-elus. Panggil namanya masing-masing. Wahai diriku, terima kasih selama ini puluhan tahun kamu sudah menolong dengan baik. Selama ini sudah membawa kemana-mana diriku. Wahai diriku, sebut namanya masing-masing. Terima kasih kamu sudah berjuang selama ini, sudah berbuat terbaik pada diri ini. Terima kasih wahai diriku, sebut namanya. Maafkan aku wahai diriku, selama ini aku terlalu membebanimu. Selama ini aku selalu membuat orang lain bahagia, tapi lupa membahagiakan sendiri. Wahai diriku, maafkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Maafkan orang-orang yang selama ini salah padamu. Maafkan orang-orang yang membuat diri lelah. Wahai diriku, maafkan aku. Selama ini aku tidak bisa melindungi dirimu. Wahai diriku, maafkan aku karena terlalu menuntutmu untuk berbuat baik kepada orang, saudara, pasangan hidup, sampai mengabaikanmu. Wahai diriku, wahai diriku, kamu sudah sangat luar biasa. Kamu hebat. Mulai saat ini dan selamanya, kamu akan selalu bersamaku. Mulai saat ini dan selamanya, aku akan selalu mencintaimu. Mulai saat ini dan selamanya, aku akan merawatmu dengan baik. Mulai saat ini dan selamanya, aku akan selalu banyak bercerita, ngobrol denganmu. Mulai ini dan selamanya, aku akan selalu berterima kasih padamu. Tidak usah menunggu ucapan terima kasih dari orang lain yang sudah kita tolong. Sudah kita perlu lagi menunggu validasi dari dokter lain. Wahai diriku, mungkin kamu capek, mungkin kamu lelah, tapi selama ini kadang kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, dari pagi sampai malam, semua sudah kita lakukan. Selalu ada yang salah, selalu ada yang tak bisa kita lakukan untuk orang lain. Untuk sekarang dan selamanya, wahai diriku, panggil namanya masing-masing. Aku akan selalu bersyukur bahwa tubuh indah ini, tubuh yang menolak ini, aku akan mencintaimu, akan lebih memperhatikanmu, akan berbuat lebih, akan selalu bersyukur, menyadari dengan semua yang sudah aku lakukan. Mulai saat ini dan selamanya, panggil namanya masing-masing. Aku hebat. Mulai hari ini dan selamanya, aku bahagia. Mulai hari ini dan selamanya, aku akan selalu berbuat baik dengan versi diriku sendiri. Tangan yang satunya mohon dipeluk, peluk badannya Bunda, tepuk-tepuk. Mulai saat ini, aku akan meluk diriku sendiri. Karena kita menunggu pelukan dari orang lain, menunggu kasih sayang dari orang lain, menunggu perhatian dari orang lain yang orang lain juga kadang tidak tahu. Mulai saat ini, hari diriku yang akan meluk, yang akan menolong selamanya. Panggil nama masing-masing. Mulai saat ini dan selamanya, hidup saya akan bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, dan banyak orang. Tarik nafas panjang, Bunda. Lepaskan. Pelan-pelan, Bunda. Sadari nafasnya. Pelan-pelan, silakan matanya dibuka. Kita semua di sini adalah perempuan yang menjadi perempuan yang hebat. Bukan saatnya untuk saling menjatuhkan, nggak ada, Bu. Benar nggak? Saatnya kita adalah saling mendukung perempuan-perempuan yang ada di sini. Karena saya rasakan juga banyak yang diri kita terluka, tapi kadang kita mengabaikannya. Banyak yang diri kita juga kadang merasa capek, tapi kita terlalu mengabaikannya. Lagi ada orang yang itu adalah supersif itu adalah orang yang menekan. Yang menekan itu
Orang yang misalnya kalau sedih, marah, apa aja semuanya ditekan ya, terus menekan ini. Kemudian sehingga kalau yang orang seperti ini, biasanya larinya orang marah ini dan emosinya adalah ke badan kita. Badan kita jadi apa? Sedang sakitnya menjadi timpang, dari dari asam lambung, mungkin dari migrain, sakitnya karena ditekan, karena kita marah kita diam. Sebenarnya ada lagi yang ekspresif. Ekspresif ini marahnya adalah mengumbar. Marahnya mengumbar ini adalah tidak bagus buat siapa kalau yang mengumbar? Lingkungan, tapi bagus buat diri sendiri. Kemudian apa lagi juga kadang, mohon maaf, yang itu tadi kebun binatang dikeluarkan semuanya. Bagus buat diri dia sendiri, tapi tidak bagus buat lingkungan. Kabar baiknya ada bagus lagi yang tadi saya sudah sampaikan semuanya. Yang di sini adalah teknik releasing. Releasing di sini adalah menahan dengan kata tadi saya katakan astagfirullahaladzim. Terus ditinggal pergi sejenak dan nahan, itu yang paling bagus. Ya, tadi ini adalah teknik manajemen emosi yang harus kita lakukan. Ada 3 apa aja tadi Bu? Biar kita tadi subversif atau menekan ya. Yang kedua ekspresif. Yang ketiga releasing. Yang paling bagus adalah releasing. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kesalahan datangnya dari saya pribadi, kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teruslah lakukan kebaikan-kebaikan yang tadi saya sampaikan. Satu langkah kebaikan mungkin akan menambah kebaikan semuanya. Terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat. Kebaikan semuanya ada pada diri semuanya, benar-benar semuanya. Mohon maaf dan batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Kemajuan perempuan menuntut cinta.